Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, jangan yang lainnya. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala, jangan duakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Oh, kita disuruh ibadah berarti Allah yang butuh? Tidak. Mari kita lihat. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai umatku, wahai hambaku, wahai manusia, wahai jin, semua ciptaan-ciptaanku, yang paling pertama yang aku ciptakan sampai mereka yang paling terakhir aku ciptakan, jinnya, manusianya, semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan alasan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah. Apa kemudian alasan? Alasan kita beribadah kepada Allah yang harus kita fahami sehingga tauhid kita ini benar nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, agar ada alasan untuk Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia, di bulan Muharram, dari mimbar yang mulia, khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa
dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian untuk bertemu dengan Allah, sebaik-baik bekal yaitu bekal takwa. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah orang-orang yang beriman, pada hari kiamat tidak lagi berguna harta yang kita kumpulkan di dunia, harta benda yang kita tumpuk-tumpuk di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyarnya Allah, di hari kiamatnya Allah, di hari hisabnya Allah Subhanahu wa taala, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari noda-noda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selamat daripada kotoran-kotoran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna takwa dalam 4 hal. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya seorang hamba kepada Allah dalam bentuk takwa tentu berbeda dengan takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan. Takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan, dia akan menjauh sejauh mungkin dari sesuatu yang menakutkan tersebut. Tetapi takutnya seorang hamba kepada Allah dalam makna takwa, dia akan semakin mendekat dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dan juga akan semakin mendekat dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Yang kedua, at-taqwa huwa wal 'amlu bitanzil. Takwa itu apabila seorang hamba mengamalkan isi Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah harga mati sebuah kebenaran, sumber kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la raiba fi, dan juga Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. At-taqwa huwa, yang ketiga kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu bil qalil. Seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah apabila ia mampu qanaah, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. At-taqwa huwa, yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ketika seorang hamba senantiasa mempersiapkan dirinya di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya untuk menemui datangnya hari kiamat dan untuk menemui datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sekarang kita berada di tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Mari kita bermuhasabah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Kita gunakan momen ya di awal tahun ini untuk mengarungi 1 tahun berikutnya, 1 tahun ke depan, dengan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, al-ins wal jin, manusia dan jin, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, jangan yang lainnya. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala, jangan duakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kemudian datang kematian itu menjemput. Kemudian di dalam ayat yang lain, pentingnya kita mengingat apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kita di dunia ini. Mari kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian datang kepada bayi yang baru akan dilahirkan, masih berada di dalam rahim ibunya, untuk memastikan bahwasanya jabang bayi ini nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah ia dilahirkan oleh ibunya. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Allah datang kemudian menyapa si jabang bayi yang masih berada di dalam perut ibunya. Ketahuilah, apakah kamu mau bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Apa jawaban si bayi ini? Apa jawaban si jabang bayi ini? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, Engkau, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang berhak kami ibadahi. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian muncul pertanyaan, dengan 3 keterangan daripada Allah dan Rasulnya, ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, kemudian tidak mensyirikkan Allah, sujud kepada Allah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali muncul dalam benak kita, apakah kemudian Allah itu butuh kepada ibadah kita? Apakah kemudian itu Allah butuh kepada sujud kita? Apakah Allah itu kemudian butuh kepada sholat-sholat kita, penghambaan-penghambaan kita? Itu pertanyaan yang barangkali muncul dalam benak kita jamaah yang dirahmati Allah setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari Allah, beribadah, tidak mensyirikkan Allah, ya, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawabannya, Allah tidak butuh terhadap ibadah kita jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kemudian kami katakan seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda di dalam hadis beliau, mari kita lihat hadis yang panjang disampaikan supaya kita tidak salah persepsi. Oh, kita disuruh ibadah berarti Allah yang butuh? Tidak. Mari kita lihat, ya ibadi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melafalkan hadis qudsinya Allah Subhanahu Wa Taala, lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang kemudian dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, wahai hambaku, wahai manusia, wahai jin, semua ciptaan-ciptaanku, yang paling pertama yang aku ciptakan sampai mereka yang paling terakhir aku ciptakan, jinnya, manusianya, semua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada di atas muka bumi ini Allah. Kemudian ketika mereka semuanya bersepakat, silakan kamu bersepakat, silakan kamu berserikat, silakan kamu bersatu padu untuk menjadi hamba, untuk menjadi makhluk Allah yang paling atqa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Tetapi ketahuilah, mazada fi mulki syai'a. Jangan sombong wahai manusia. Ketakwaan kamu itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, di alam raya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna akhirukum wa awwalukum wa insakum wa jinnakum afjar ala qalbi rajulin wahidin minkum manaqasa min mulki syai'a. Ketahuilah wahai hambaku, yang paling pertama aku ciptakan, yang paling terakhir aku ciptakan, manusianya, jinnya bersepakat, bersatu padu, berserikat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, untuk menjadi hamba-hamba yang fajir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ini tidak akan mengurangi kekuasaanku di atas muka bumi ini. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutip hadis qudsinya, ya, apa yang dilafalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Sehingga kita kemudian tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Tentu ternyata sebaliknya, Allah tidak butuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemudian tujuan dan alasan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah? Apa kemudian alasannya? Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Sekali lagi, bukan karena Allah butuh terhadap sujud kita, tidak, sudah disampaikan di dalam hadis yang panjang tadi. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengapa kita harus beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diprotes dalam tanda kutip? Ya, sahabat bertanya, istri beliau bertanya ketika melihat Rasulullah tawarromat qadamah di dalam hadis At-Tirmidzi, ketika Rasulullah sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Wahai Rasulullah, apakah harus seperti ini? Seberat inikah wahai Rasulullah? Sesulit inikah wahai Rasulullah? Engkau harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau adalah hamba, nabi yang sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang?
maksum lagi kata para sahabat. Kemudian kata istri beliau, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakur. Aku tidak boleh ya menjadi orang atau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sendiri yang kemudian menjelaskan, afala akuna abdan syakura. Justru semakin banyak privilege, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, justru semakin banyak kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan kita beribadah kepada Allah yang harus kita fahami sehingga tauhid kita ini benar nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, agar ada alasan untuk Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau dan enggan untuk masuk surga. Sahabat kemudian bertanya-tanya, oh ada ya orang yang tidak mau masuk surga itu? Kemudian sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa gerangan wahai Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang taat kepadaku, mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan mereka-mereka yang tidak mau taat kepadaku, itulah sesungguhnya dan sejatinya mereka yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan, alasan kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga fitrah penciptaan dan kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar terjaga fitrah, kesucian, penghambaan dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis beliau, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap hamba, setiap anak Adam itu, setiap yang dilahirkan oleh seorang ibu itu akan dilahirkan dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah, dalam bahasa kita, dalam kondisi yang bersih. Kemudian tergantung bapak ibu kita akan dijadikan apa kita. Mau dijadikan Nasrani ya silahkan, mau dijadikan Majusi silahkan, mau dijadikan Yahudi juga silahkan. Yang pasti kemudian Allah menggaransi sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah menyapa kita, Allah sudah mencoba berkomunikasi dengan kita. Alastu bi rabbikum, memastikan bahwasanya anak ini ketika dilahirkan kemudian akan mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tergantung bimbingan Allah kepada kedua orang tuanya, mau dijadikan Nasrani, Majusi, bahkan Yahudi, itu kembali kepada mereka berdua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada akhirnya mudah-mudahan momentum bulan Muharram di awal tahun ini kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita memohon mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang mendapatkan nikmat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma sahil umurana, ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Wasahil umur walidayna, ya Allah, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada bersama kami ataupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Kasihi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umur jami'al muslimin, ya Allah, mudahkanlah urusan orang-orang beriman dimanapun mereka berada ya Allah, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Gaza, di Palestina dan belahan bumi yang lainnya ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, hancurkan musuh-musuhnya sehancur-hancurnya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wasahil umur man hadara fi hadal masjid, ya Allah, mudahkanlah urusan para jamaah yang hadir siang hari ini ya Allah di masjid ini ya Allah. Mudahkanlah urusannya, sembuhkanlah sakitnya, mudahkan urusan-urusannya, solehkan anaknya, solehkan istrinya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus mudahkanlah urusan pengurus takmir ya Allah, mudahkanlah urusannya, gantilah capeknya, gantilah lelahnya, gantilah keringatnya, gantilah air matanya dengan balasan kelak di surga Engkau ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allahu akbar.